bernyawa. Sudah tidak bernyawa dengan posisi ya di atas dua bangku tunggu itu terlentang, kaki kanan di atas, kaki bawah, kaki kiri di bawah. Ya, kedua tangan kanan, kaki kiri di bawah. Kiri di bawah. Terlentang kaki kiri di bawah. Ya, kedua tangan dikepal seperti ini. Akan menahan. Akan menahan apa? Jadi ditahan dengan kain. Saat itu kemudian Kami dikasih dengan lewat video call oleh temannya itu. Setelah kami mengecek di video call, di Zoom, menurut kami keluarga ada kejanggalan. Penyebab kejanggalan yang kami duga itu ada sebercak darah di tangan kanan di atas ibu jari. ada sayatan dan darah. Ada darah Ibu jari. di ibu jari, di atas ibu jari, kemudian Ibu jari kanan kiri. Kiri. Jari kiri. di Ada luka robek di kening. di pergelangan tangan ada luka juga. Urat kiri. Kiri, pergelangan tangan kiri ada sayatan. Kami tanya lagi, di telinga bawah ada bekas semacam sejenis kuku. Telinga kiri juga. Lewat bawah. Di bawah ada Bekas sayatan. ya, goresan entah apa kah, Apa. benda tumpul kah, apakah. Cuma setelah di zoom nanti kita kasih kepada rekan-rekan saya. Nah, setelah itu beberapa dari komunikasi kami pada saat itu saya minta kepada Epan ini agar HP-nya dia itu bisa dibawa ke kapten kapal untuk saya minta mau bicara ya, klarifikasi keberadaan si mayat ini. Dituruti sama Ivan. Dituruti, dikasihlah. Saya minta dengan kapten, saya bilang ini kapten, oh sama saja katanya, dijawab saya kan, sama saja. Pak, saya minta kronologisnya mayat yang ada di atas kapal Bapak, kalau ini kapten. Saya bilang, bagaimana masalah sebetulnya? Oh, bagaimana Pak? Jawab saya, kami minta karena menurut bicaranya si kapten yang saya juga kapten ini, bahwa di mana menurut aturan kapal katanya, di mana pelabuhan terdekat, disitulah mayat ini akan diturunkan, entah mau ditanam, mau dibawa ke tempat tinggalnya. Saya tekan lewat saat itu, lewat komunikasi, kami di keluarga tidak mau tahu sesuai dengan tiket yang dia beli, tujuan dari Merauke ke Bima, mayatnya harus dibawa ke Bima. Dan kami keluarga akan menjemput ke Bima. Siapa yang menyatakan akan diturunkan di pelabuhan terdekat? Itu yang kapten yang saya ngomong, pengakuan. Dan itu dituruti oleh kapten. Itu belum itu. Setelah itu nyampe ya jam 4. Karena komunikasi terus, sudah kapal merapat ke pelabuhan. Somlaki. Sampai di pelabuhan mana? Somlaki. Ambon. Oh. Di situ sudah menurut berita yang diberikan oleh si Ipan sudah ada petugas penegak hukum kesehatan dari pihak medis naik ke situ, entah pekerjaannya sesuai dengan tugas mereka masing-masing, olah TKP ke apa namanya. Nah, beliau ini Pak Kapolsek ini dengan pihak kapal minta izin kepada kami keluarga untuk mayat ini diturunkan ke rumah sakit terdekat proses untuk di apa istilahnya di formalin, ya visum lah, formalin dimasukkan dalam peti, masukkan dalam peti. Ya. Setelah selesai diproses di rumah sakit, beliau minta izin kepada kami keluarga, ya, untuk mayat ini akan kami naikkan lagi ke kapal dengan ambulan. Setelah nyampe di ambulan, HP-nya si Ipan ini ternyata Pak Kapolsek, kami anggap polsek di sana, minta mau ngomong dengan keluarga.
Nah, saat itu video call langsung dengan Pak Di atas ambulan. di atas kapal. Di atas kapal. Sudah mayat di atas kapal. Artinya sudah di atas kapal. Sudah di atas mayatnya. kapal, mau tujuan jalan. Minta Pak Kapolsek ini ngomong dengan saya, dengan keluarga. Beliau mengatakan, Pak, ini Pak Johar Arifin siapa? Ya, siap dari keluarga. Apa ini mau diproses hukum apa tidak? Spontan saya jawab, proses hukum. Dasar saya menjawab seperti ini karena sudah melihat video yang dikirimkan. Ada indikasi tadi yang Ya, ada indikasi. video dari Itu dasar saya spontan menjawab. Nah, dari situ proses sempat juga saya bertegang dengan pihak yang saya anggap kapten itu mengenai pembiayaan formalin dan peti. Sehingga menjawab saya oleh kapten ini, kami kompromi dulu dengan pihak keluarga, dengan teman-teman di kapal itu. Ternyata semua itu disanggup oleh pihak kapal. Kita lebih ke ini, Bang, lebih ke kondisi mayatnya saat Siap. ini. Mayatnya saat ini sedang berada di mana? Apakah menuju Bima atau gimana? Mayatnya sudah dinaikkan dari Somlaki Dan mayat sudah menuju Bima. menuju Bima. Akan nyampe di sini diperkirakan sekitar jam 12.00 nanti sore menurut jadwal. jadwal yang ada. Pak, setelah melihat ada indikasi sejumlah indikasi luka di dalamnya, kalau kita berpijak pada surat keterangan dari Rumah Sakit Margaret di Ambon, Ya, itu hanya keterangan kematian, tidak ada tidak ada visum. yang ada dikirim lewat HP kami keluarga keterangan jalan mayat ini, keterangan meninggalnya dengan keterangan yang dari kesehatan itu menyatakan bahwa ini sudah meninggal. Tidak ada keterangan luka yang Tidak disebutkan. ada keterangan apa-apa. Tidak ada keterangan apa-apa. Pak, langkah-langkah yang akan dilakukan Oleh kami keluarga, langkah-langkah yang harus dilakukan. Dari kemarin sore kami tiba di sini, langsung menghadap kepada KP3, terutama pihak penegak hukum yang ada di Kota Bima ini dengan KP3. Pertama awalnya kami dengan kuasa kami Mas Wawan ini menghadap ke KP3 Pak Kapolsek dalam hal ini minta sebagai dalam arti untuk melaporkan kejadian ini. Jadi melaporkan kejadian ini, kemudian Mas Wawan diberi petunjuk oleh pihak kepolisian di sini untuk ke Kapolres Kota. Nah, lanjutkan itu saya serahkan ke Mas Wawan. Itu Sebentar. nama lengkapnya Pak atas nama Dr. keluarga? Andus Johar Arifin Johar Arifin. Ya. Sebagai Saya apa? mau- sebagai Sebagai keluarga. keluarga, ya. Keluarga. Ya. Pak Johar, Anda sebagai keluarga, kalau Anda melihat dari sebuah proses mulai dari mayat itu berangkat dalam kondisi sehat, Siap. lalu ditemukan meninggal dalam kondisi banyak luka di situ, Ya. banyak luka, tetapi ada sesuatu yang menurut banyak orang ini janggal. Ya. Surat keterangan harusnya pihak dokter itu menyertakan hasil visum, Hasil visum. tapi yang ada justru hanya keterangan kematian. Hanya keterangan kematian. Nah, Oke, saya ke PH-nya, Ya. Pak Wawan. Oke, Pak Wawan, apa langkah-langkah taktis yang akan Anda lakukan terhadap persoalan ini? Terima kasih banyak. Saya sebagai pihak keluarga dari Baron, saya akan menjelaskan teknisnya ini. Insya Allah mayat akan tiba lebih kurang jam 12 nanti siang. Adapun langkah-langkah kami sebagai pihak keluarga korban ini, pertama sesuai dengan cerita awal, kedatangan kami dari Sumbawa menuju ke Kabupaten Bima. Ya, kopi, Bu. Kami langsung menuju ke Polsek Labuan, Polsek Rasanai Barat. Rasanai Barat. Ya. Sudah ke sana. Meminta petunjuk. Sudah ke sana. Dari KP3 sudah. Kemarin begitu nyampe sore, kami koordinasi dengan para pihak nih. Pertama dengan KP3 Labuan Bima, dengan dalam hal ini perusahaan jasa angkutan Pelni.
karena fokusnya tempatnya di atas kapal. Adapun langkah-langkah kami sudah berupaya untuk koordinasi dengan teman-teman di Polsek Pelabuhan Bima, dan kami diterima. Alhamdulillah kami diarahkan ke Polres Kota Bima. Sudah ke sana? Kami sudah melakukan. Sudah lapor? Kami dalam rangka ke sana untuk memberikan laporan bahwa telah terjadi dugaan kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang di atas kapal layar Lauser. Alhamdulillah kami diterima di SPK Polres Kota Bima, dan hasilnya sangat mengecewakan ya. Sangat mengecewakan. Kenapa kecewa? Pertama-tama, tujuan kami ke sana, kami meminta petunjuk. Dengan adanya kejadian seperti ini, kami minta diarahkan kemana? Apa langkah-langkah yang harus kami tempuh dengan temuan mayat di atas kapal Lauser ini? Rupanya dari pihak SPK sana tidak memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Kapan dilaporkan, Pak? Kemarin sore. Kemarin sore? Jam berapa kira-kira? Sekitar jam 5 sore. Apa alasan pihak SPKT untuk Alasannya tidak? mereka karena lokus tempat kejadian perkaranya itu ada di wilayah Ambon. Tujuan kami padahal bukan memberikan laporan. Tujuan kami meminta petunjuk, meminta arahan kemana kami harus koordinasi, tapi kami tidak menjawab jawaban itu. Akhirnya inisiatif ini timbul dari teman-teman reskrim mengambil alih, menjemput kami untuk kami diajak rebuk di dalam ruangan reskrim. Alhamdulillah dari kemarin sore kami siap ditemani. Tadi sekitar jam 10 saya bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kota Bima, ya. didampingi sama Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Pelabuhan Bima. Alhamdulillah usulan kami yang mewakili keluarga korban, kami meminta kepada Kasat Reskrim untuk mendampingi. Hanya mendampingi saja? Untuk mendampingi dulu pada saat serah terima Jenazah. Untuk langkah-langkah hukum selanjutnya, kami akan menunggu dokumen yang akan beriringan dengan mayat ini, korban ini. Nah itu sekedar informasi awal dari kami sebagai PH korban. Pak Wawan, kalau dilihat, kalau merujuk pada alur proses penanganan pidana biasanya, untuk memastikan apakah korban ini meninggal karena ada unsur kekerasan di dalamnya atau tidak, itu tentunya bisa lewat otopsi itu supaya lebih detail. Apakah langkah-langkah otopsi akan dilakukan? Begini, setelah kami mendapatkan video dan gambar keadaan mayat, terdapat kejanggalan beberapa luka yang ditimbulkan oleh benda tajam atau benda tumpul yang mengakibatkan luka pada dahi, pada pergelangan tangan, pada urat nadi di sebelah kiri, luka di belakang telinga, dan luka di sekitar perut sebelah kiri. Ada semua dokumen itu? Alhamdulillah, kami sudah menyimpan, sudah mendapatkan video dan gambar. Dari mana sumber videonya? Ini terkirim dari temannya bernama Ivan yang berada satu lokasi di atas kapal. Oke, satu lagi pertanyaan esensialnya. Apakah sebelum korban meninggal dunia di atas kapal, ada nggak indikasi? Tadi kan sudah dijelaskan ada luka robek segala macam yang diceritakan. Ada nggak indikasi hubungan antara korban dengan pihak-pihak lain? Siap. Ini ada indikasi setelah melihat kondisi mayat, adanya luka sayat dan luka benda tumpul. Ada beberapa peristiwa yang mendahului sebelum ditemukannya beliau ini setelah menjadi mayat. Ada beberapa peristiwa. Ya. Di tempat kediaman merantau di sana,
beberapa kejadian korban ini pernah melerai, mengamankan terjadinya perkelahian antara orang yang diduga dengan warga asli sana. Kenapa dilerai? Untuk menghindari melebarnya konflik etnis di Ambon, tempat kerja di timur, di timur, di Papua. di Papua. Kerja di mana Pak korban ini? Dari perusahaan Triplek tempat mereka Triplek. kerja. Oke, terus. Kedua, langkah-langkah kami selanjutnya setelah kami menerima mayat. Sebentar, yang diduga ini apakah ada orang di atas kapal? Ada. Nah, yang diduga ini Sesuai orang dengan di kapal. beberapa cat, bukti cat yang kami sudah terima, ada terindikasi. Chatting itu dalam apa? Nuansa chattingnya apa kental dengan ancaman? Bahasa Facebook Oh, yang dikeluarkan melalui Yang Facebook. diduga ini orang di atas kapal ini termasuk dari 5 orang disebut. Termasuk dari teman. Termasuk dari 5 orang itu. Teman 5 orang itu. Kalau gini, kalau yang disebutkan tadi kan ada yang namanya Ivan. Kemudian ada 5 orang yang ikut serta dalam rombongan kepulangan ini. Nah, artinya itu kan ada 6 orang itu selain si korban. 5 sama korban. 5 sama korban. Semuanya ini apakah warga Sumbawa atau ada warga lain? Semua warga Sumbawa. Warga Sumbawa satu kampung. Satu kampung. Ada 5 orang. artinya sebelumnya ada dugaan konflik pribadi antara satu di antara 5 orang. Siap, Di antara 5 orang ini dengan korban. Ada indikasi itu ada. Ada, yakin? Ada ini. Yakin. Artinya upaya otopsi akan dilakukan? Insya Allah. Ada kemungkinan. Kami akan setelah menerima mayat, kami akan meminta pihak kepolisian untuk mendampingi kami untuk visum fisik luar saja. Visum luar, tidak menggunakan visum et repertum? Tidak, karena Tidak. memang kebutuhan itu sangat lama. Sangat lama ya? Karena ini fisik yang terlihat soalnya. Karena yang terlihat pada gambar dan video adalah luka fisik di luar. Oke, fixnya apakah laporan ini akan dilakukan di Polres Bima Kota yang kemudian berkoordinasi dengan wilayah Polres di mana terjadinya lokus delikti? Insya Allah koordinasi dengan tempat kejadian akan ada, karena kami sudah mendapatkan nomor kontak dari teman-teman Polres sana. Bekerja di tempat sama. Insya Allah menunggu kedatangan mayat dan kita melihat bersama keadaan mayatnya nanti. Kita sesuaikan dengan berita acara yang terkirim bersama mayat. Oke, fix berarti kasus ini akan dilaporkan? Insya Allah akan kami laporkan apabila ada kejanggalan sesuai dengan bukti fisik dan gambar yang ada. Nama lengkapnya Mas? Nama lengkap saya Samsur Septiawan SH. Saya pihak berkantor di Jalan Mangga nomor 15 Sumbawa Besar. Samsur Septiawan SH. Yes, baik. Dari lembaga? Dari kantor pengacara Samsur Advokat dan Rekan. Baik, makasih banyak Mas.